Oke, terima kasih sudah mengklik video ini. Selamat datang kembali Sobat VIP di podcast VIP Undiksa. Jadi hari ini saya sebagai host di mana acara podcast ini yang berkaitan dengan topiknya yaitu program Kampus Merdeka Belajar, yang dimana di sini kita akan mengulas pengalaman-pengalaman dari mahasiswa yang mengikuti program Kampus Merdeka Belajar ini ya. Nah, di sini tentunya saya akan bertanya, tentunya saya mengundang dua narasumber ya, di mana ini kakaknya sudah pernah gitu ya mengikuti program Kampus Merdeka Belajar ini, dan mudah-mudahan beberapa informasi yang saya gali dari kedua narasumber dapat bermanfaat bagi kalian ya, tentunya sebagai penonton. Oke, next perkenalkan diri mungkin kakaknya dulu. Saya sendiri. Kak Erika ya namanya. Oke. Baik, perkenalkan nama saya Erika Simangunsong, asal saya dari Medan. Saya sekarang menginjak semester 7. Semester 7. Dari Prodi Pendidikan IPA. Oh ya, sebelumnya saya semester 4 ya. Jadi sangat jauh sekali pengalamannya ya, tentunya seperti itu. Oke, selanjutnya Kak Fani ya. Lanjut ya. Oke. Ini pakai sapaan atau enggak ini? Boleh. Oke, Jadi, sapaannya apa? apa ya, Sobat VIP mungkin. Oke. Oh ya. Oke. Halo Sobat VIP semuanya, perkenalkan nama saya Apria Evani, bisa dipanggil dengan Fani. Jadi saya dari jurusan Pendidikan Biologi semester 6, dan saya di sini merupakan anggota kampus mengajar angkatan 5. Angkatan 5 ya. Oke. Oh, tadi kakaknya semester berapa? Semester 7. Semester 7. Oh, jadi sama. Ya, sama. Sekelas. Beda, kan pendidikan prodi. Oh ya, nggak dengar, sorry. Nggak terlalu dengar tadi ya. Mungkin karena agak dungu ya. Gak apa-apa. Oke, baik, ini sebuah hal yang menarik. Kenapa bagi Yudi ini hal yang menarik? Karena kemarin juga sempat ya Kak ya, kan ada di mana mahasiswa semester 4 itu kan katanya sudah bisa mengikuti program ini, katanya, benar ya? Iya, kebetulan rekan saya bekerja di SD saya itu ada semester 4. Oh gitu ya. Iya. Tapi itu nggak kelabakan, maksudnya kita mengambil mata kuliah sekaligus apa fokus itu mengajar? Nah, itu dia waktu kita kelabakan sih sebenarnya kalau aku lihat dari dia ya. Cuman kan karena ada mata kuliah yang dikonversi dan ada mata kuliah yang mau diambil, jadi kebetulan aku bertugasnya di Gerogak. Jadi dia sekali seminggu itu ngambil mata kuliah ke Singaraja. Oh gitu ya. Tentunya itu sih bikin pusing ya, karena kemarin juga mau ikut tapi ragu juga. Pertanyaan Yudi gini ya, kan karena kita itu ya masih semester 4 ya, bukannya kan agak berat ya bagi mahasiswa. Kita itu kan mengikuti program mengajar. Kita itu mengajar sebagaimana seperti guru, seperti itu ya maksudnya ya? Iya. Yang mengikuti program tapi itu. enggak semuanya kita menggantikan posisi kita menjadi seorang guru, hanya mendampingi saja. Kemudian ya bagaimana kita untuk meminta bantuan kepada guru, misalnya ibu ini gimana ya caranya supaya adik-adik kita ini bisa nangkap waktu kita mengajar seperti itu. Oh gitu ya. Oke. Jadi itu dah yang berat sih, karena mahasiswa kan juga manusia gitu. Ya tentunya perlu banyak pengalaman yang digali. Di mana semester 4 itu masih fokus-fokusnya dulu sama mata kuliah, dan tentunya itu sih ada juga di mana kurikulum kan berganti sesuai angkatan berapa gitu. Ya, ada yang semester 4 seperti Yudi ini udah dapat micro teaching. Iya. Entah ya gimana, Yudi gak paham hal itu, tapi itu yang membuat bahkan Yudi Raja dosen bingung kenapa ini bisa semester 4 udah dapat micro teaching, kemudian udah dapat gini lah, pokoknya tidak prosedur gitu. Jadi itu yang membuat mahasiswa kelabakan. Yudi kelabakan gitu. Karena itu dah kenapa gitu. Izin jawab ya Yudi. Jadi kan kita ini semester 6 ada program-program kayak gini, seperti kampus mengajar. Nah, kalau kita di semester 4 itu sudah belajar micro teaching, otomatis kan hard skill sama soft skill kita sudah diasah begitu. Soalnya kan micro teaching ini nggak harus kita mengajar dari luar. Kebanyakan kita mengajarnya di dalam kelas teman-teman kita sendiri. Jadi tingkat kepedean kita, tingkat kemampuan kita buat mengajar di luar itu lebih pede gitu. Soalnya kalau kita misalnya ya, kalau kakak misalnya nggak pernah belajar tadi
di semester 4 itu mungkin kakak bakalan Kelabakan. susah banget buat menyesuaikan, buat mengkoordinir kelas itu gitu. Jadi otomatis kan kalau kita udah belajar di semester 4, kita itu udah punya bekal buat belajar di luar gitu. Gitu deh. Jadi sudah diambil dari awal dulu gitu ya. Iya. Jadi biar lebih mudah menyesuaikan kan, karena zaman sekarang menyesuaikan itu sulit ya. Iya. Benar sekali sih. Dan tentunya maaf nih ya, lihat pertanyaannya dulu karena di sini banyak pertanyaan yang terprosedur agar tidak salah ngomong seperti itu ya. Nah, di sini kan ada beberapa pertanyaan yang Yudi buat tentang tentunya berkaitan dengan program Merdeka Belajar ini. Oh ya, sebelumnya itu kakak ini kan sudah mengikuti program Kampus Merdeka Belajar ini. Tentunya kan kakak sudah pasti pernah mengajar dong ya. Ya, itu mengajar kayak gimana, maksudnya kelas berapa atau di mana? Kalau dari aku ya, kalau dari Coba aku dari tuh kakak. kita Fani. tuh pas sampai di sana kan harus ada observasi tuh, minggu observasi selama seminggu ya, bener ya? Ya. Nah, ketika kita di sana kita boleh mengambil kelas 7 untuk, karena kita kan merdeka belajar nih. Dan kita kurikulum merdeka, dan kalau di SMP-nya saya sendiri tuh yang mendapat kurikulum merdeka itu hanya di kelas 7, di kelas 8 dan kelas 9 itu kurikulum 2013. Oh, nah, iya. sementara yang membutuhkan kampus mengajar itu, setelah kita konfirmasi dengan guru-guru yang ada di sana, kita diarahkan untuk mengambil kelas 8. Dan juga Kemendikbud itu memberikan peluang sama kita untuk mengambil di kelas 8 karena di kelas 8 itu ada pelaksanaan AKM ya. Ya, pelaksanaan AKM gitu. Oh, seperti itu. Ya, karena benar seperti yang kakak katakan, karena Yudi juga pernah bertanya dan observasi ke sekolah kan dari beberapa mata kuliah, di mana kan ini adanya kurikulum K13 sama yang baru kan Merdeka Belajar, di mana kan tentunya yang kelas 8 yang terbaru gitu ya. Ya. Betul kan? Jadi itu berarti yang K13 ini harus selesai dulu kan gitu ya. Ya, Betul kan gitu harus maksudnya. selesai dulu Mm-mm. gitu. Baru Supaya boleh nggak ada terlalu. pertukaran seperti itu ya. Iya. Nah, kayak gitu. Dan tentunya ada pengaruh gini nggak Kak dari adanya kedua kurikulum ini, efek sampingnya gitu? Kalau menurut aku sih itu kayak berjalan aja. Cuman perbedaannya itu kalau di kurikulum 2013 dia lebih ke harus aktif gitu. Tapi kalau di kurikulum Merdeka ini hanya lebih dibiarkan, dibebaskan aja. Mereka itu mau belajar di mana, di perpustakaan boleh, Oke. di ruangan kelas boleh, di pondok-pondok baca juga boleh, seperti itu dia. Itu aja perbedaannya dibanding di kurikulum 2013 lebih ke belajar di kelas untuk diarahkan lebih aktif menjawab soal-soal bersama gurunya seperti itu. Seperti metode tanya jawab begitu. Ya, jadi itu perbedaannya ya, Ya. yang sangat menonjol. Mungkin dari Kak Erika, gimana pengalamannya kemarin tentang mengajar atau bagaimana seperti Kak Fani? Sebenarnya itu kan kita kan udah diberikan 4 program, yang 4 program yang harus dilaksanakan di sekolah itu. Yang pertama numerasi, literasi, terus ada Teknologi. adaptasi teknologi dan administrasi. Nah, dan juga ada program-program tambahan lain dari kita sendiri. Oke. Nah, jadi itu kan kalau dibilang mengajar, full mengajar itu nggak full mengajar, tapi kita memfokuskan satu kelas, di mana kelas itu, di mana kan sekolah itu terpilih karena literasi dan numerasinya memang kurang. Jadi sekolah yang terpilih ini kita buat ada namanya tes AKM. Jadi ada pretest dan ada posttest. Nah, pretest ini dilakukan di awal dan posttest ini dilakukan di akhir. Jadi selama kita ada di situ, di awal kita sudah tes dan di akhir kita sudah tes. Apakah dengan adanya kita di situ, hasil dari posttest dan pretest itu meningkat atau tidak? Jadi kalau memang tidak meningkat, mungkin efeknya dari keberadaan kita itu tidak terlalu berpengaruh. Oke. Nah, kalau meningkat, jadi otomatis kan kita ada pengaruhnya di situ. Jadi kita memfokuskan di satu kelas. Jadi kan di kelas SMP itu kelas berapa? Kelas 7 ya? Kelas 8. Nah, kelas 8. Ya. Jadi kalau di SD itu kelas 5. Jadi di samping 4 program tadi ada program-program tambahan seperti mading gitu kan. Seperti di sekolah aku itu kan madingnya itu nggak dipakai gitu. Jadi kita buat madingnya supaya bisa dipakai.
tempat sampah juga kita buat, dan juga ada slogan-slogan buat dibaca siswa, dan kita juga membuat beberapa pojok-pojok baca gitu. Oke. Jadi perpustakaan ya, buku-bukunya itu yang tadinya nganggur gitu bisa Ya, bisa dipakai bisa lagi. dipakai. Oke. Tadi ada kreatif. Ya, Ya, harus up to kayak date-nya. gitu. Soalnya itu kan sebenarnya itu sebuah tanggung jawab gitu Ya, di sekolah betul, ya. itu. Karena itu sih mahasiswa, yang namanya mahasiswa harus berpikir maju ya. Ya. Dan tentunya ada up to date-nya gitu. Ya, Dan benar. karena ya jujur aja, karena zaman sekarang ya gimana, orang yang guru-guru udah tua kan nggak salah juga, karena Mereka belajar dari yang muda gitu, betul nggak masalah. ya seperti gitu itu. ya. Dan sibuknya juga orang yang udah tua seperti guru-guru udah lama kan dia kurang up to date kan gitu ya. Dan disitulah peran mahasiswa kan seperti itu, kita harus up to date. Oke. Kalau gitu Yudi lanjut, di mana ada pertanyaan kedua, yaitu kan kita mengikuti program ini kan, program Kampus Merdeka Belajar ini tentunya kan ada tes dulu kan. Iya. Masuknya. Nah itu prosedurnya kayak gimana masuk ke program ini? Kalau kita mau ikut kampus mengajar, Ya. yaitu kita harus tentunya melewati namanya seleksi. Ya seleksi ya, itu Ya. dah maksudnya. Jadi seleksi itu terbagi menjadi dua. Jadi ada seleksi berkas, di mana kita prosedur-prosedur yang ada di dalam MBKM akun kita itu harus kita penuhi, seperti CV seperti itu. Jadi yang kedua itu ada namanya tes literasi, tes numerasi, dan tes kebinekaan seperti itu. Jadi kalau kita mau masuk kampus mengajar, kita harus melewati seleksi-seleksi yang diucapin tadi. Oke. Jadi ini sifatnya umum ya, hanya dua itu ya. Iya. Prosedur masuk itu ya. Iya, ya benar ya. Ada juga beberapa, kan kita kan terlebih dahulu membuat akun itu, akun lewat laman MBKM. Oh ya, itu Jadi, sudah pasti Iya, ya. pasti. Tanpa itu kita nggak bisa. Terus kalau misalnya kita mau mendaftar itu kan ada namanya daftar berkas seperti yang dibilang tadi, sama daftar. Jadi kalau daftar berkasnya aja nggak Lulus gitu. otomatis daftar ininya nggak lulus gitu. Jadi seperti mau daftar kuliah gitu ya. Iya. Seru banget. Harus kayak prepare dulu nih yang mana yang belum diisi. Kadang kalau belum diisi itu nggak bakal lulus kita ke tahap berikutnya. Jadi Kita- sensitif banget ya sama data-data gitu. Ya, Iya, banyak soalnya yang gugur karena datanya memang nggak lengkap. Terus IPK-nya juga ya, di ini IPK-nya harus dilihat juga. lihat juga. Ada gini ketentuan IPK-nya itu. Ada Minimal sepertinya berapa 3. kah gitu. Pokoknya di atas harus 3 gitu. Ya, 3 ke Oh atas. seperti ini ya. Seperti apa ya? Bantuan KIP kuliah juga kayak gitu. Iya. Iya. Jadi soalnya anak KIP. Jadi tahu itu. Terus untuk mungkin kakak langsung aja ke soal KIP kuliah gitu sama kampus mengajar. Jadi orang yang dapat KIP kuliah itu kan bayarannya kampus mengajar itu kan ada 1.200.000. Oh ya ini ya, lupa nanya. Gimana tuh? Jadi kalau kita yang KIP kuliah itu dapatnya cuma 500 doang. Setengah dari itu. Nggak ada setengah, cuma 500 aja. Jadi 700-nya tetap jalan di KIP kuliah dan 500-nya ditambahin lagi gitu. Iya dah. Jadi kan beda sama yang nggak dapat KIP kuliah, tapi memang sama aja sebenarnya, gajinya 1.200.000. Iya. Tapi kan mereka dapatnya 1.200.000 itu langsung masuk ke ATM gitu. Iya, gitu. Ya, kita Mereka dapatnya kan 500. potong langsung gitu. Iya iya iya. Itu aja sih bedanya kita tuh. Berarti kakak kan udah pernah menerima apa namanya gaji dari sana kan? Udah Ya. pernah? Ya gaji lah namanya. Iya gaji dah bahasanya ya. Karena kan seru ya kan kita mengajar. Ya apalagi kalau hobi ya, ada istilah kan hobi Ya, yang hobi dibayar kan mengajar, gitu ya, ya. benar-benar. Hobi yang dibayar gitu. Jadi kalau senang ngajar ya hobi kenapa enggak gitu ya, Ya harus plus dah. Jadi kalau kan kakak dapat dari sana kan, dari program ini dapat uang atau gaji lah istilahnya, itu kakak berpikirnya digunakan buat apa aja uang tersebut? Kalau dari aku tuh lebih baik ditabung ya. Ditabung. Nah, ditabung terus nanti kalau di akhir semester boleh dah buat tambah-tambah buat apa, beli Oke. apa gitu. Kalau dari Erika gimana? Mungkin dari kakak Erika. Kebetulan aku juga anak KIP kuliah ya. Oh ya napkip ya. Iya, jadi dapatnya kan cuma 500. Nah, kan aku itu pindah ke Grogak ngekos lagi gitu. Heeh. Terus karena jauh penugasannya pindah kos, terus uangnya itu aku bayar buat kos.
buat kos. Ya, buat kos aja. Jadi kan sebenarnya kita nggak mencari uangnya gitu, nggak mencari gaji di situ, tapi kita mencari pengalamannya aja. Betul. Pengalaman, terus kan dapat kenal baru, lingkungan baru, pengalaman Betul, Kak, baru betul. ya. Karena Yudi jujur aja, Yudi sebenarnya pengusaha juga di sini, pengusaha boba ya. Dimana kan perusahaan itu, misal Kak Yudi bawa analoginya kan, Yudi punya perusahaan, di sana ada wifi, Yudi bayar wifi sebulan segini, itu hasil jualan buat bayar wifi doang. Nah, pesan moral yang dapat Yudi jelaskan adalah dari hasil jualan boba aja, terus Yudi cuma untuk bayar wifi, itu kan Yudi buat belajar. Nah, ibaratnya kakak seperti itu juga, kakak ngajar dapat gaji dari sana 500.000 buat bayar kos aja. Nah, ambil di sana. Jadi ilmu investasi di umur segini itu adalah ilmu yang terpenting. Ya, Bener nggak? Benar. Jadi pengalaman itu kan nggak bakal bisa dibeli itu pakai duit, Betul. gitu Ya. kan. Jadi kita juga pasti nemu teman-teman yang baru kan. Udah. Kalau kampus mengajar tuh ada kelompok-kelompok, ada 5 orang. Iya, gitu. betul. Jadi kan kita mungkin nggak bakal nemu mereka yang ini Ini dah. di semester berikutnya. Betul. Gitu. Terus kita nggak bakal ketemu sama anak-anak yang di usia kita yang sekarang ini. Iya, Gitu. karena ilmu ini mahal banget dan pengalaman itu sulit banget. Nah, dari apa yang dipikirkan tadi, ada nggak lanjut ke jenjang berikutnya? Maksudnya ikut ini program-program MBKM lagi. atau naik ke tingkat perguruan tinggi lebih tinggi? Oh gitu. Serem kan? Nggak serem sih sebenarnya kalau suka aja gitu. S2 dari S1 S2 kemudian ke S3 mungkin. Kalau dari Enggak ya? Kalau dari saya jika diberi kesempatan iya. Iya, oke. kesempatan bisa juga gitu. Kenapa Kalau enggak dapat ya? ya kalau memang segini ya udah segini aja. Karena ada beberapa jujur aja ya Judi punya beberapa teman ya itu kuliah kan ya namanya kuliah S1 aja udah berat banget buat gini buat gitu tugas. Iya benar. S1 aja udah cukup dah berat banget tugasnya gini. Gitu. Capek. Dan itu kan membuat kita ngeluh gini. Gak pengen S2. S2 berapa tahun? 2 tahun ya kira-kira 2 kuliahnya. tahun. Kayak gitu. Jadi kenapa nggak lanjut gitu? Kalau masih diberi kesempatan, seperti yang dibilang Kak Erika kan, kalau diberi kesempatan kayak gitu. Karena kan orang bilang ya masa muda itu masa paling enak. Ya. Kalau masih pengen muda ya udah S2 Bang. Benar. Gitu. Jadi kalau kita masih muda tuh pasti kita rasa penasaran tuh lebih tinggi nggak sih Ya. dibanding kita nanti kalau udah tua gitu. Jadi selagi kita masih muda kejar aja lah semua gitu. Kejar aja dah. Nanti kan nggak bakal terulang tuh mudanya. Ya udah kejar aja lah semua Iya dah. gitu. Karena banyak sih orang seperti itu kasusnya ya. Oke, kalau gitu Yudi lanjut. Di sini ada pertanyaan juga. Oh ya, tentunya di sini kan kakak mengikuti program Merdeka Belajar ini. Apa yang membuat kakak tertarik untuk masuk ke program ini? Dari kakak ya. Dari kakak, Oke. Fani dulu boleh. Kalau dari aku tuh hal yang menarik, hal yang buat kakak tertarik tuh tentunya itu karena ada belajar di luar kelas. Nah, Belajar di ya. luar kelas. Terus pengalaman-pengalaman yang nggak bisa dibeli tadi gitu. Ya betul lah, itu dia pengalamannya. Dan aku tuh termasuk orang yang agak suka mengabdi, tapi mengabdinya tuh pasti sama yang di sekolah gitu. Jadi ketemu sama anak-anak, ketemu sama guru-guru yang baru. Jadi kan aku nih nanti sarjana jadi sarjana pendidikan. Iya. Otomatis aku bakal lari ke sekolah kalau umumnya ya kita. Jadi kalau kita ikut program kampus mengajar ini kan melatih ya. Iya, Lebih melatih gitu. Kenapa nggak ngambil aja yang ini? Kita sekaligus belajar, berdampak, sekaligus menambah pengalaman kan. Ya, dan terlibat di sana kan. Iya, gitu. Jadi wah nama gitu. Iya. Saya udah pernah ikut nih gitu. Nah gitu. Selain itu kan keseruan-keseruan kan banyak yang terjadi di kampus mengajar nih. Nggak hanya fokus hanya belajar numerasi dan literasi aja. Kita pasti ada kegiatan-kegiatan di sekolah. Ada kegiatan lain? Ya harus ada kegiatan-kegiatan lain kayak gitu. Seperti kalau ikut kemah di sekolah. Oh, ikut, seperti boleh. PPL biasa gitu ya? Ya, Oh. kalau mau ikut boleh. Jadi kita tuh nggak hanya monoton, kita mengajar aja Mengajar di aja. sekolah itu gitu. Tapi dapat terlibat ada kegiatan Ya, ikut. jadi kita boleh ikut-ikut aja, terserah kita. Kalau kita mau lebih dekat lagi dengan mereka nih, anak-anak ini dan para guru yang ada di sekolah, ya kenapa nggak ikut aja sama mereka gitu? Kan lumayan tuh dapat pengalaman. Oh ternyata seperti ini ya jadi guru rasanya gitu. Ya, salut ya sama program kampus mereka ini. Ya kalau aku sih salut, Ya, kalau salut. sujud gitu. Tapi beruntung kan
karena nggak semua orang bisa lolos. Nah, itu dah. Itu udah harus kakak syukuri juga kan. Ya, benar. Mungkin dari Kak Erika gimana kenapa tertarik gitu? Tertariknya yang pertama nggak munafiknya itu soal uang. Ya gue nggak munafik. Soalnya kan pengen juga bantu orang tua. Betul sih. Nambah-nambahin uang Iya. jajan gitu. Ya nomor Tapi- satu itu sih pasti ya. Iya, tapi sebenarnya membebani sih sebenarnya aku setelah di jalan itu membebani. Soalnya kan kita ada dikasih 5 pilihan buat pilihan 5 sekolah gitu. Oke. Terus kita buat pilih 2. Nah, ada pilihannya ada di kubu tambahan waktu yang 2. Terus di luar jangkauannya aku sampainya ke Grogol gitu. Jauh banget. Iya, nggak ada ini kan terpaksa pindah kos jadi nambah biaya. Iya bener ya. Tapi karena ada juga gajinya ya bisa membantu orang tua juga. Di samping kerugiannya ya bisa di apa? Nambah-nambah pengalaman. Ya nambah-nambah, nggak Sama nambah-nambah. moralnya dah. Ya. Terus kan otomatis kita kan apalagi kan saya satu-satunya orang Kristen di sekolah itu. Oke. Saya orang satu-satunya orang Medan di sekolah itu. Kalau dibilang saya itu satu-satunya orang asing di sekolah itu. Oke. Gitu. Jadi perbedaan saya sama mereka itu 100%, beda agama, beda bahasa, beda daerah, beda semuanya. Tapi it is fine, no problem dah. Dan kalau pertama kali di situ saya ngomong buat kata sambutan bahwa saya akan ngajar di situ, Heeh. saya itu takut mereka mau nggak berteman sama saya, mereka mau nggak menerima saya di sekolah ini gitu. Ibaratkan saya itu kan berbeda. Iya sih ya. Ibaratkan kalau SD itu orang SD itu kan mereka masih ngomong itu kental banget bahasa Balinya gitu. Dan setelah saya jalanin, mereka itu kalau ngomong sama saya itu pakai bahasa Indonesia. Jadi saya merasa dihargai di situ, saya merasa diterima di sekolah itu. Terus kalau dibilang mereka itu terbuka dengan saya, suka cerita dengan saya, suka main dengan saya, itu saya merasa diterima di sekolah itu. Jadi kan itu menenggelamkan semua overthinking saya. Betul. Jadi kan pertama-tama saya berdiri aja nggak sanggup di situ. Lah ini semua orang beda dengan saya gitu. Semuanya bahkan rekan saya itu dari FBS Fakultas Bahasa dan Seni. Itu saya nggak kenal sama dia sama sekali. Jadi saya orang satu-satunya orang asing di desa itu, di sekolah itu. Oke. Tapi setelah dijalanin ternyata nggak seburuk itu. Ya. Jadi itu yang saya dapat dari sekolah itu ya. Jadi Ekspektasi semua itu. iya itu maksudnya overthinking saya itu nggak ada yang terjadi satupun. Saya diterima baik di sekolah itu, mendapat pengalaman dari guru-gurunya, kepala sekolahnya, siswanya. Bahkan ketika saya pulang dari situ semuanya pada nangis. Iya. Pada nangis. Pada ya? Pada nangis. Kak, kenapa harus pindah Kak gitu? Iya. Kenapa nggak tetap aja Kak Iya, di sini? kenapa kok nggak di sini aja katanya? Kan kakak masih kuliah. Iya. Ada lagi pada yang nanya kayak, Kak kalau ada program kampus mengajar angkatan 6 ikut lagi dong Kak, jangan pindah dari sekolah ini. Kalaupun kakak bisa, jangan di sekolah lain, di sekolah ini aja Kak gitu. Ya sampai ditanyain kalau kakak tamat di sini aja ngajarnya ya katanya Oh, gitu. gitu ya. Kak kapan-kapan mainnya kesini Kak, kita ngerujak bareng gitu. Ya. Kadang sedih sih ngingat-ngingat yang kayak Jadi gitu. udah dekat banget dong. Iya, Iya. deket banget. Bahkan ada yang sampai datang ke kos buat ngerujak Nah, gitu. gitu. Oh gitu ya. Ke kos aku sering mereka datang buat main-main. Kak, tapi mereka izin dulu di sekolah Kak, bisa nggak main ke kos kakak gitu. Mereka bawa buah ke dalam, enak banget kalau sama mereka itu rasanya kayak punya saudara di situ, Ya, kayak punya benar. keluarga. Jadi mereka tuh udah nganggap kita tuh sebagai kakak yang deket sama kita. Iya. Karena kan ada ya namanya nggak banyak tapi ada sebagian dari mahasiswa yang menganggap dia ini adalah mahasiswa dan mereka itu adalah siswa. Itu dia. Jadi sikap kita yang wah, kalian ini anak loh gitu. Bukan kalau kita ya. Padahal kita Jadi- sama-sama belajar ya. Nah, Betul ya. kampus mengajar tuh dan termasuk saya juga ya menganggap tuh siswa itu adalah teman saya juga, adik Oke. saya gitu. Jadi ketika nanti kita mengajar dan berceramah gitu sama mereka atau cerita-cerita sama mereka, jadi mereka itu kita buat nyaman, senyaman-nyaman Nyamannya. mungkin. Ya sampai kita kalau ngomong sama mereka itu kayak santai gitu. Iya, santai. Dan mereka Nggak- juga kan kalau mereka sama guru mereka itu kaku diam. gitu, formal gitu Iya. ya. Dan sama kita kan nggak terlalu formal tuh mereka. Ya, betul. Ada batas-batas untuk harus hormat sama kita, tapi nggak melulu kita harus hormat gitu. Hormat ngomongnya itu Iya. harus formal banget sama Jadi kita. profesional ada di sana gitu ya. Ya. Iya. Jadi ya setidaknya kita membuat mereka nyaman dan
mereka mau bercerita sama kita gitu. Menarik sekali. Iya. Jadi makanya Yudi juga dari apa yang Kak katakan kan, Yudi juga pernah dengar kata dari dosen bahwa di zaman sekarang ini kalau dulu ya pada zamannya ada istilah proses ajar mengajar. Kalau sekarang itu proses pembelajaran atau proses belajar. Artinya kita guru juga belajar bagaimana kita jadi guru, siswa juga belajar bagaimana jadi siswa. Jadi kita sama-sama belajar. Jadi seperti yang Kakak katakan tadi kan, oh saya mahasiswa nih, saya tinggi nih. Iya benar. Ya, jadi ada beda tingkatan ya kan, gitu. Jadi seharusnya jangan gitu maunya betul gitu. sih. Tapi nggak semua kan mahasiswa yang ada kayak gitu. Hanya ada beberapa mahasiswa-mahasiswa yang menganggap dirinya seperti itu. Betul. Jadi nanti kan efek sampingnya itu siswa ini bakal jangan diganggu-ganggu kakaknya itu. Segan jangan gitu. Jadi kan mereka tuh bakalan nggak mau deket sama kita. Betul. Jadi ketika pergi pun kita dari sekolah itu bakalan dibiarin aja. Biasa aja. Sama di SD gitu. Nggak ada tuh chemistry apa gitu. Orang aku sama kamu kan guru dan murid gitu. Bukan kakak dan adik gitu. Beda itu ceritanya gitu. Karena ada Yudi dulu pas SD kan, tentunya PPL ada yang ya maaf ya agak jutek gitu. Itu kenapa ya bisa begitu? Itu menurut Kakak. Kenapa ya orangnya bisa begitu? Apa karena yang seperti dikatakan Kakak, saya mahasiswa nih, gini gitu ya? Menurutku sih kayak gitu karena ada sifat-sifat yang seperti itu. Oh, tapi ini anak hukum nih. Ngajar PKN pasti anak hukum, jadi agak wah gitu. Ya bisa jadi kayak gitu. Jadi kita pandangan kita yang masih kecil nih, masih siswa. Pandangan kita ini mahasiswa nih kejam nih, janganlah dibuat jadi bercanda-bercanda sama kakak yang ini. Gak bisa nih dibuat bercanda ini gitu. Oh gitu ya. Ya mungkin kayak gitu. Ada juga kan kayak Yudi, kalau misal Yudi ketemu anak-anak, gimana responnya Yudi sama anak-anak gitu? Apakah Yudi itu tegang atau nggak mau bertemu anak-anak atau welcome gitu sama anak-anak? Ya, welcome aja, tapi ya Yudi ya hobinya juga ngajar kan. Karena Yudi juga punya kakak sebagai kepala sekolah di SMK. Jadi Yudi adiknya kan, jadi Yudi tentunya harus belajar dari kakaknya. Gitu. Iya betul. Hobi ngajar juga ada gitu. Jadi hobi tapi kalau ke anak-anak ya welcome aja gitu. Ya kan? Karena itu terutama ya kalau ngajar suatu materi yang dipahami ya itu seru banget gitu. Iya benar. Jadi itu intinya kita tuh emang hobi ngajar. Mengajar, iya hobi. Betul banget ya. Sebenarnya kalau ngajar kan ya membagikan ilmu nih. Kakak kan udah pengalaman ngajar kan. Itu kan kalau menurut Yudi ya ada tipe-tipe guru juga kan, cara-caranya ngajar kayak gitu. Ada misalnya guru tuh ngajar berbagi ilmu, karena guru kan berbagi ilmu ke siswanya. Iya. Kadang ada guru yang kadang bisa dikatakan agak pelit sama ilmu, ada juga tipe guru yang sangat gini ngalir banget ilmunya. Jadi ketika guru itu ngomong, yang masih Yudi ngalir itu adalah muridnya itu langsung paham gitu. Ada juga yang tipe guru yang agak siswanya susah gitu sekali mendapat paham. pelajarannya. Bahasanya agak berat gitu. Ya. Jadi kalau kakak tuh tipe yang mana? Kalau boleh tahu gitu. Oh gitu. Karena kan itu menjadi ciri khas sebuah guru gitu. Ya, kan, guru ini seru nih gitu. Guru ini takut nih saya gitu. Jadi itu waktu saya pertama ditempatkan di sana. Jadi mereka tuh awalnya tuh masih kaku. Hawa-hawanya masih gitu. Tegang gitu loh. Kan? Jadi kalau kita jalan tuh formal-formal aja. Ada yang bilang pagi bu gitu. Padahal kan kita kakak nih gitu. Nggak masalah sih dipanggil bu atau kakak gitu. Ya, jadi juga kemarin observasi dipanggil pak tuh. Gitu deh. Terus akhirnya kita belajar ice breaking. Itu dia. Nah, itu hal yang paling penting kalau kita mau ngobrol sama orang. Kita buat basa-basi aja dulu. Basa-basi aja dulu. Jadi awalnya mereka itu mengira kita orang yang seram, jutek gitu. Tapi ternyata kita enggak. Jadi kita menunjukkan itu melalui ice breaking yang kita berikan kepada mereka. Oh, jadi gitu. itu dia sangat penting fungsinya ya berarti ice breaking itu sangat penting. Terus selain itu saat kita masuk ke dalam pelajaran, kita dalam kelas nih. Jangan terlalu menegur boleh, tapi dengan cara setelah kita menegur, kita jelaskan kembali seperti itu. Terus ketika mereka bertanya atau belum paham dengan pelajaran itu, kita buat lomba-lomba sedikit.
lomba-lomba kecil dan kita berikan apa namanya reward gitu, hadiah Oh iya, kecil. ini memang teori belajar ini. Jadi kan kalau mereka malas nih belajar, aduh nggak ngerti nih, kak nggak ngerti gimana caranya lingkaran itu kak, nggak ngerti gitu kan. Iya. Yaudah diajarin dulu caranya gimana. Ya kita anak-anak dulu dah jiwa-jiwain dulu jiwa mereka yang bagaimana ya mereka ini sifat-sifat yang pengen mau belajar. Udah kita pelajari dulu sifatnya. Oh ternyata anak ini nggak suka ya cara-cara kita mengajar melulu di papan tulis gitu. Ternyata mereka harus ada apa namanya tanya-tanya jawab antara guru dan siswanya. Jadi caranya itu ya ketika mereka nggak paham diajarin lalu tembak ke dia soalnya. Kemudian kalau dia bisa menjawab kasih rewardnya, kasih hadiahnya. Rewardnya apa? Rewardnya apa? Kalau kakak kemarin ada pulpen, permen, permen pasti. Jadi mereka tuh, aku dapat permen, berarti aku harus bisa nih. Wah, sekali lagi, iya. Yang teman-temannya juga pasti lomba-lomba nggak sih? Iya. Kak saya gitu. Anak-anak emang kayak gitu, udah dimanipulasi juga. Tapi karena mudah dimanipulasi, jadi mereka tuh meningkat. Pembelajarannya itu plusnya. Iya. Jadi ketika mereka malas berhitung, ya mereka datang ke kita. Datang ke kita, ya udah ajarin Kak gimana caranya. Nanti kan kalau kenapa mau datang gitu. Ya nanti kan dikasih permen sama Kakak gitu ya. Kan kita senang, mereka juga senang gitu. Menarik. Seru berarti ngajar ya. Iya. Karena yang dimana ngajar ya itu kan pastinya kalau gaya-gaya mengajar misalnya gaya belajar siswa itu kayak gimana ya, kan maksudnya banyak ya, kayak ada yang lebih suka mendengarkan tapi kan nggak terlalu kayak teori-teori di kuliah ya diajarkan oleh dosen ya, maksudnya kan ada tipe pendengar banget dan dia lebih mudah mengerti dari audio, ada juga yang melihat PowerPoint misalnya video kayak gitu ya. Kalau menurut pengalaman kakak gimana? Ada pengalaman tentang pertanyaan Yudi sederhana itu? Karena menurut ini pertanyaan sederhana tapi sulit kayak dijelaskan. Bukannya sulit, tapi ya nggak sulit, mudah aja. Udah aja. Jadi kan kita kan tergantung pengajaran kita terhadap muridnya. Jadi gimana pun kita ajarkan itu kan bisa ditangkap murid atau tidaknya itu kan tergantung kita gitu. Tergantung gitu ya. Nah biasanya ya kalau aku mengajar literasi dan numerasi di kelas itu ada murid yang malas gitu, ada murid yang main-main, itu aku selingi sama tanya jawab. Ya benar. Tanya jawab. Kan mereka bakal antusias buat menjawab. Nah setelah mereka menjawab, aku kasih reward tapi nggak permen atau apa segala macam. Nilai karena kan gitu ya. Nggak. Oh nilai, seram. Nilai juga bisa nilai plus gitu. Aku buat boleh jadi reward itu. Aku aku buat kan beda SMP sama SD ya. Untungnya kan di SD. Jadi kalau mereka dikasih tos gitu kan, tos ya kalau dia benar kan misalnya 3 kali 3 berapa, ternyata kan 9 gitu. Padahal masih kelas 2 kan udah jago gitu. Kita kasih tepuk tangan aja mereka bangga gitu. Tos dulu katanya. Tos dulu katanya. Yeay tos katanya gitu. Jadi kalau membangun kedekatan atau membangun sama mereka itu tergantung bagaimana kita ngajar. Kalau kita ngajarnya membosankan, mereka juga bakalan bosan dan nggak asik sama kita dan takut mendekati kita gitu. Tapi kalau kita belajarnya asik, mereka juga asik sama kita gitu. Asik ya. Jadi tentunya kan itu juga tergantung ya karakteristik siswa namanya ya. Ya harus mengenal karakteristik siswa kita dulu. Berarti memang dari dasarnya banget kalau ngajar itu kita harus paham itu ya karakteristik siswa. Nah itu dasar ya, dasar banget ya. Itu aku kasih tahu sama, kebetulan ada adiknya saya tuh ikut kampus mengajar angkatan 6. Ini yang bakal ada. Dia tanya, "Kak, gimana ya caranya, Kak? Kan ada siswa-siswa yang bandel tuh gitu." Nah, itu udah. Terus aku bilang, "Ya udah enggak apa-apa, jangan ditegur dulu. Enggak apa-apa, ikutin aja alur mereka, sebandel apa mereka." Oh, gitu ya. Iya, harus ikutin dulu sebandel apa mereka. Ada loh di SMP. Saya kan SMP Kubu Tambahan, SMP Negeri 1 Kubu Tambahan tuh yang dekat Ersa nih. Ada beberapa siswa yang bener-bener bandel dan kadang kan kita juga manusia kan, jengkel, kesel gitu. Ya itu wajar. Saat itu kan kita nggak bisa jawab pertanyaan mereka, jadi kan kita kan nggak tahu nih, tanya sama temen juga nggak tahu gitu. Yaudah jangan ditanya yang gitu, kakak kan bukan di situ mata kuliah kakak gitu, bukan jurusan kakak itu, katanya mahasiswa kenapa kayak gitu kan. SMP udah bisa gitu, tapi SD nggak bakalan bisa gitu. Tapi kakak bilang, ya iyalah, kita lihat aja nanti gimana kalau kamu jadi SMA ya. Kita lihat, kakak tantang loh. Selama kakak di sini harus bisa baca yang ini. Ayo, gimana siapa kalah, kakak atau kamu gitu.
oh dia semakin kayak kuat belajar, kuat mendekati kakak juga gitu. Sebenarnya dia butuh pembuktian gitu. Nah, sebenarnya dia butuh pembuktian. Tapi ya semakin kita buat seperti itu, ya semakin dia akrab sama kita, dan ketika kita pergi dari sekolah itu, dia lembek. Sebenarnya dia lembek. Bahkan dia nangis di pojokan biar nggak kelihatan nangis sih sama teman-temannya gitu. Nah, itu dia. Harus kita pelajari dulu karakternya. Dan pada akhirnya kan dia jadi sopan santunnya kan sama kita bagus gitu. Ya, betul, yang awalnya tadi ceplos-ceplos ngomongnya, jadi dia ya udah bagus aja ngomongnya sama kita sekarang. Jangan ditegur, diikutin aja alur-alurnya sampai mana mereka bertahan, sebandel apa mereka. Oh gitu ya. Ya namanya juga anak-anak ya. Iya. Itulah proses belajar kan gitu ya. Harus Bagus. gitu dia. Oke, di sini ada pertanyaan lagi. Oh ya, untuk kan ini kita udah mengikuti ya, masuk kan ke program Kampus Merdeka Belajar ini. Nah itu kita kan bakal mengajar ke sekolah itu, untuk sekolahnya kita yang nentuin apa gimana? Kita bakal misalnya kakak bakal ngajar di sini, kakak pilih ini gitu. Tadi kan udah aku singgung sebentar. Oh ya kan kakak udah singgung. Jadi Itu ada. dari pemerintahnya sendiri yang buat pilihan sekolahnya. Oh gitu ya. Tapi kita jangan berharap banyak gitu. Oh saya. Soalnya kan saya sendiri korban gitu. Iya kan? Oh, korban gitu ya. Awalnya kan kita bareng Iya, bareng di milihnya. kelompok. Kalau dia di SD-nya, kalau saya Iya, di di SMP-nya. SMP-nya. Katanya saya ke Groga. Jadi ini kita harus siap buat Ditempatin di mana di mana aja. Ditempatin di mana aja, harus siap mental. Jadi harus step by dan step mental. Iya, mau di nggak mana usah aja. berharap banget. Soalnya kan ada juga teman saya yang mengundurkan diri. Jadi Iya. kan kelompok saya itu ada 4 orang. Seharusnya. Iya seharusnya, dan mengundurkan diri itu 2 orang. Berat banget kan ya untuk Iya. saya sama teman saya itu kan 2 orang gitu. Iya. 2 orang menjalankan banyak program di sekolah itu. Tapi kan tergantung juga dosen pembimbing lapangannya gimana. Dosen pembimbing lapangan kami ya mendukung baik. Udah kalian buat sedikit program yang penting selesai gitu. Berhubung karena jumlahnya juga gini. Iya sih, jadi itu dah. Ya harus siap mental buat ditempatin di mana Iya, aja. benar. Kira saya bakal ngajar di ini pilih nih. Ya, Oh, gitu. awalnya memang gitu kita sebenarnya, yang pilih. iya. Tapi kan bukan berarti apa yang kita pilih itu bakal itu yang menentukan di mana kita nanti. Boleh kita pilih, tapi kalau kuotanya habis kita Iya. bakal terlempar gitu. Bakalan terlempar pakai di mana? kuota dong tentunya. Iya, harus 5 orang. 4 orang 5 orang gitu. Jadi kalau misalnya kuotanya penuh, ya kamu harus siap-siap untuk terlempar. Jadi nanti kalau siapa tadi namanya Yudi, nanti ketika Yudi itu mau ikut program kampus mengajar, nanti Yudi itu cepat-cepat aja kalau sudah menang nih ujiannya, tesnya kan ada pemilihan sekolah. Kalau gitu ya? bisa cepet-cepet aja tuh list, kalau bisa 1 orang per 1, jadi kan 1/5 tuh. 1/5. Jadi nanti kalau bisa Yudi yang nomor 2/5-nya gitu. Jangan di 4/5 atau 5/5. Ya tapi nggak usah terlalu berharap gitu. Nanti nangis. Soalnya kan jauh, gimana nih, rugi dong, ongkosnya lagi, bensin lagi, kosnya lagi harus dipikirin kan itu. semuanya harus Makannya dipikirin. lagi di sana. Coba kalau nggak ikut mata kuliah aja, udah di sini aja ngekos, uangnya terjamin, uang jajannya nggak habis-habis banget gitu. Serem ya. Soalnya nggak anak rantau, nggak tahu dah. Oh iya juga. Iya, Apalagi kalau nanti Yudinya kayak saya kan sendirian. Gimana? Semuanya sendirian loh saya. Sendirian banget tuh. Sendirian banget. Tapi sekarang udah punya keluarga di situ. Santai dong. Santai. Kalau Malahan kalau kita kalau saya ke situ kan ke Grogak, loh kamu udah ke Grogak, kamu udah ke sini kak gitu. Bakalan banyak yang nyamuk. jadi orang-orang tua yang ada di situ juga kan bakal akrab sama kita. Iya, orang tua juga. Anak-anak kan pasti ngomong, ibu, kita ada kakak-kakak baru di sekolah. Dari mana? Dari Undiksa katanya, Bu. Iya. Jadi ketika kita keluar dari situ, itu kakak kami, Bu. Gitu. Iya, Oh, gitu. benar banget, aku udah mengalami budget. Soalnya kan aku pernah pergi itu, ada tempat wisata di situ. Terus ada bapak-bapak yang menyapa aku, Ibu Erika ya katanya gitu. Padahal saya nggak kenal sama bapaknya gitu. Oh iya Pak gitu. Saya yang di SD 5 kan. Jadi iya. selain pelajaran belajar, Iya. keluarga Anak- juga dapat dari situ. Anak saya sekolah di situ kan. Iya Pak. Oh gitu ya. Iya. Makanya nggak usah lah takut-takut kalau mau kampus mengajar ini. Yang penting bisa bersosialisasi Nah, aja. Kalau Baik di kampung orang. kalau yang private itu lumayan susah ya. Iya lumayan susah, tapi Iya. enggak kok, nanti bakal
belajar mengalir sendiri itu nanti sama orang-orang yang ada ya di situ. kalau nggak mungkin kita nggak keluar, nggak mungkin banget. Nggak mungkin, pasti anak-anak itu ayo kak. Ya soalnya kalau beli makan itu nggak ada yang seperti di sini. Grab aja di kos aja, Ya, Grab, GoFood itu kan bisa datang makanan. Nah di situ Enggak ya? Ya, wah kita harus keluar beli makanan. Oh gitu ya. namanya kita ditempatkan di sekolah sebuah- sasaran iya. yang Memang lumayan terpencil gitu. Seru ya. Ngomongin hidup juga sampai. Curhat gitu. Oke deh, menarik. Jadi ya tentunya yang mendengarkan podcast ini kan jadi itu penting juga kan. Ya. Artinya nggak terlalu ke materi banget lah. Artinya Ya, kita benar. perlu tahu juga curhatan kakak kan. Jadi, Bagaimana ya. kita menghadapi program Merdeka Belajar Ya, ini. benar. Karena pengalaman kakak bisa juga Ditiru sama mereka-merekanya. di-share di gitu. sini gitu. Oh ternyata gini ya ikut program Kampus Merdeka ini. Ya benar. Oh ternyata kalau gini ada resiko lah di situ. Maksudnya kan kakak- banyak resiko. Tapi kalau misalnya resikonya itu di jalan atau kendaraan, misalnya kalau amit-amit kalau kita jatuh atau kecelakaan, ya ada yang ditanggung sama pemerintah ya. Sejenis BPJS dia. Sejenis BPJS. Iya. BPJS-an ya. Ya kan namanya kita kan nggak tahu tuh kecelakaan kapan aja gitu. Soalnya teman saya juga satu kelas saya prodi pendidikan biologi kemarin H-20 hari lagi mau selesai dari kampus mengajar tuh kecelakaan kan. Lupa saya di mana namanya itu Jalan Sekumpul. Jadi mereka di sana tempatkan kecelakaan kan, yang dibantu ya sama pihak dari kampus mengajar. Jadi mereka full tanggung jawab untuk Ya. kita yang udah Berarti mengabdi. ini sebelum itu dikasih tahu Iya. kalau Iya. kita gini seperti kontrak gitu ya. Ya, Saya iya, tahu. sejenis itu, tapi bukan kontrak namanya. Tapi bukan kontrak namanya Ya, kan. tapi sejenis itu. Jadi kita, tadi kan ada seleksi berkas di berkas. Formulir-formulirnya itu di situ semua diisi. Ada KTP, BPJS kalau yang punya BPJS, kalau nggak punya dikasih tahu gitu. Oh yang dikasih tahu. CV-nya semuanya ada. Pengalaman-pengalaman pengalaman organisasi, IPK, PK. Domisili juga. Domisili Jadi kan juga. ibaratkan kalau ini agak melenceng ya, kalau kamu mendaftar misalnya kan, kamu tinggalnya di Medan, bisa kamu ngambil yang di Medan. Iya benar-benar. Soalnya teman kita ada gitu beberapa yang di sini dia tesnya tapi dapatnya di Medan. Oh gitu ya. Iya. Enggak, kalau dia pilihnya di Medan. Pilihnya di Medan. Pilih kan. Pilihnya Ini di kan, Medan. iya bebas jadi. Soalnya kan ada dua tuh kan ditanya kalau nanti kamu nggak dapat di sini, kamu ngambil di domisili yang mana lagi, di tempat yang mana lagi gitu. Oh gitu ya. Terus kan ya kenapa enggak kalau kita ngambil di kampung sendiri? Iya kan? bisa, tapi kalau untuk tiket pesawatnya sama tiket busnya nggak ditanggung. Gimana? Saya sendiri yang nanggung. Iya. Apa lewat jalur gini aja laut ya? Ya kan namanya kalau suka ya gas-gas Iya, aja. soalnya banyak juga yang kayak gitu kan, kayak kita ini kan perantau di sini gitu, di Bali, tinggalnya di Medan. Jadi di dia Medan. ya bisa ngambil yang di Medan. Supaya dekat juga sama orang tua. Tua. Oke deh. Ini ada pertanyaan lagi, lanjut ya. Oh ya, untuk kan tentunya program Kampus Merdeka ini kan berjalan. Nah, itu dilaksanakan selama berapa semester? Satu Satu semester. semester aja ya? Satu semester. Jadi 1 tahun itu ada 2 kampus mengajar dia. Oh gitu ya. Iya. Kayak yang ini kan kita Ini kampus- angkatan 6 udah Ya, mendaftar. masuk. Ya. Udah menang juga. Udah keluar Tinggal pengumuman. masukin ininya apa namanya? Penempatan sekolahnya. Sekarang nih mereka berebut kayaknya. Ya berebut. Oh gitu, perebut. Berebut Iya, gimana berebut sekolahnya? supaya mereka dapat paling dekat sama domisili. Iya benar. Ya pasti. Iya. Kan rugi kan kalau kita ngekos lagi di sana, Kayak di aku sini gitu. lagi ngekos lagi, bayar Kan 2 awalnya kali. gajinya segini nih. Iya. Kan ada kan orang-orang yang kayak gitu. Ada. Ya, tapi kan lebih penting pengalaman. Iya pengalaman aja dah. Ya. Kalau kita tuh pengalaman aja. Betul. Kalau boleh tahu tuh apa ya bedanya sama PPL? Oh iya PPL benar. Betul. Jadi Menarik tuh pertanyaannya. nah ya benar ya. Karena nggak hanya 1-2 orang yang bertanya gitu. Para guru juga bertanya gitu. Betul. Jadi juga apalagi dia orang awam banget. Iya kan. Jadi kalau kita kampus mengajar itu tidak menggantikan seorang guru yang mengajar di sekolah. Ya, kita cuma membantu guru Hanya aja. membantu. Dan Bantu. kita beda programnya, ada yang programnya sama tapi ada program-program yang berbeda gitu. Ya. Dan kita sifatnya itu pengabdian. Nah itu Ya. Kata sifat kita kuncinya itu pengabdian. Pengabdian, bukan PPL menggantikan. Iya. PPL menggantikan. Menggantikan. Jadi Tapi kan ini Yudi pengabdi pernah, dia. Yudi pernah lihat kalau Yudi di sekolah dulu masuk mahasiswa PPL, Betul.
gurunya itu hanya mengantar sampai depan pintu atau dia ngajar. Habis itu mahasiswanya mengajar full apa aja materi yang saat ini diajarkan. Terus mahasiswanya juga yang ngasih nilai. Jadi kalau kita enggak Oh gitu ya, enggak. kita enggak ngasih nilai sama mereka. Enggak ada haknya gitu. Enggak. Oh gitu. Boleh kalau dikasih gurunya, misalnya kalau kalian aja lah yang ngisi biar ibu nggak capek lagi gitu. Kami tetap wali kelasnya yang kasih. Gitu. Iya. Udah itu aja sih bedanya. Kalau PPL dia lebih ke formalitas menjadi pengganti di sekolah, kalau kampus mengajar itu bukan. Ngabdi ya. Kita bagaimana cara kita agar anak-anak ini bisa belajar, mau membaca, bisa berhitung seperti itu. Ya. Lebih tepatnya seperti itu. Dan dibantu sama program-program juga gitu. Iya, jadi kampus mengajar ini sejenis volunteer. Nah kan banyak tuh yang kayak di Papua, di Sulawesi kan banyak ya yang ikut pengabdian-pengabdian. Oh iya ya, betul. Volunteer. Divisi lingkungan, divisi pendidikan, pariwisata kan ada. Betul. Nah, jadi kita itu sejenis pengabdian di divisi pendidikan. Divisinya bagian pendidikan. Ya, sejenis itu dia. Oke, baik Kak. Jadi tentunya itu menarik karena dari awal juga Yudi, apa sih bedanya sama guru BPL gitu? Takutnya gini ya, nanti kalau misalnya ikut kampus mengajar, itu dah. PPL-nya nanti skripsinya nanti susah lama gitu. Ada ya orang-orang kayak gitu ya. Jadi juga pasti mikir gitu ya. Iya betul. Soalnya teman kita juga ada ya gitu ya. Yang lebih mending ke PPL, mengalir aja, sejalan aja dengan peraturan-peraturan kampus kita. Secara standar. Ya ikut aja. Sementara kan pemerintah itu memberikan peluang-peluang sama kita mahasiswa ini supaya kita nggak monoton aja belajar di kampus. Kan alangkah baiknya tuh kita menambah-nambah pengalaman gitu. Ya benar. Karena itu dah tadi banyak yang kalau gini ya. Nah kalau kita misalnya ikut program kampus Merdeka Belajar ini KKN kayak gitu tuh tetap ya ada ya? Nah itu dikonversi PLP1, PLP2 sama gitu ya? Dikonversi. KKN itu dikonversi tiga-tiganya. 3 mata kuliahnya dikonversi semua. Apa aja itu? PLP1, PLP2 dan KKN. Oh iya semua itu ya udah dikonversi. Terus kita ini boleh ya dikasih bocoran ya. Nah kalau PPL itu kan ada kalau asistensi mengajar lebih tepatnya. Nah kalau asistensi mengajar kan kita mengadakan ujian tuh. Ujian PLP1, PLP2 dan ujian KKN. Kalau kampus mengajar itu nggak ada. Nggak ada. Bener-bener nggak ada. Seru dong. Kita hanya mengisi laporan di setiap minggu dan nanti di akhir itu mengisi laporan akhir. Seperti magang ya? Ya dan kita punya 3 laporan awal, laporan mingguan sama laporan akhir. Ya menarik. Jadi beban tuh nggak banyak-banyak banget. Nggak ada yang harus menuntut ujian. Jadi kan kalau kita PPL tuh ujian. Cuman nggak diringanin sih dengan yang KM sebelumnya ada laporan harian ya, gitu. Kita lebih diringankan. Nggak tahu di semester ini angkatan 6 ini nggak tahu. Karena itu udah awal-awalnya ikut kampus Merdeka Belajar yuk gas gitu. Karena ini dikonversi gitu. Ya, dikonversi. Apalagi nanti kalau misalnya Yudi di semester 6 atau di semester 5 nanti mengikuti ya kan lumayan tuh dikonversi. Apa aja yang diambil gitu. Ya, kalau kayak kita ya seharusnya kita PPL. Ya, kalau dari saya lebih menguntungkan ngambilnya di semester 6 daripada di semester 4. Ya, benar. Lebih menguntungkan. Jadi mata kuliah yang seharusnya kita ambil di semester 4 itu udah kita ambil seperti micro teaching. Nah, micro teaching perlu nanti kita bawa untuk kampus mengajar. Iya. Setelah kita ambil kan bisa kita tuangkan micro teaching ini di kampus mengajar kita. Tanpa kita ragu-ragu, apa ini mengajar gimana ini caranya, cara menegur siswa yang baik gimana caranya ini. Asal kita tegur-tegur aja nanti gitu. Apalagi Yudi mahasiswa yang dapat itu udah micro teaching kan. Karena berat itu, semester 6 katanya harus dapat gitu. Gimana caranya ngajar gitu. Oh Yudi dapatnya semester 6 micro teachingnya? Enggak harusnya kan. Tapi angkatan Yudi dapatnya sekarang gitu. Oh gitu. Iya, pertama-tama aku pribadi gitu. Kok kita ngajar semester 4 padahal kan kita kan Covid ya. Iya, itu dah. Saya itu Covid dulu. Semester 1 2 3 4 kalau enggak salah saya Covid. Sampai 4 itu. Mengajar teman-teman saya itu lewat laptop gitu. Jadi kan kita itu gimana ya caranya jadi itu? Kan gitu. Siswa kita itu dosen dan teman-teman kita itu adalah siswa kita. Siswa juga. Jadi kita harus menganggap mereka itu yang ada di dalam room itu adalah siswa kita gitu. Dan skill kita itu sebenarnya waktu micro teaching itu minim banget. Ya. Karena kita kalau secara langsung sama di laptop itu beda banget. Menghadapi tatap muka aja kalau kegrogian itu kan berbeda dia. Gemetaran, tapi kalau di laptop itu kan bisa baca.
bisa baca, bisa Iya. apa gitu. Jadi kan waktu kita kampus mengajar tuh kan ada micro teaching yang kita latih di semester 4. Ternyata Nggak sesulit itu ternyata. sulit itu gitu. Jadi nggak sesulit itu. nah itu jadi karena kita di Udah micro teaching di sudah semester diajarin, meskipun groginya itu lebih grogi di kampus mengajar karena kan langsung nih sama anak-anak ya. Nggak bisa skip gitu. Iya, Seperti belajar. Kalau takut ya udah. Betul. Kalau salah, aduh gimana nih? Iya. Udah dilanjut aja. Itu sangat itu micro teaching sih bagi saya itu berpengaruh besar. Untuk kampus mengajar Betul. harus melewati ini micro teaching menurut saya ya. Karena penting banget ya itu, sangat penting. Karena ada komponen-komponennya tuh ada 8 ya komponen ini Micro teaching. micro teaching tuh. Ya betul. Karena kan gimana ya beda banget gitu kalau udah ngajar. Tapi kan kalau belajar di mata kuliah micro teaching kita misalnya ditugaskan buat video gitu. Gini anak-anak gini nih. Stop dulu salah ngomong. Itu konyol banget. Beda lagi itu harus beda sama yang ini ya. Kalau kita nggak tahu di apa namanya di kampus mengajar ketika kita menerangkan, misalnya kita ditantang sosialisasi nih sama kepala sekolah. Wih, gimana? Kita kan aku kemarin dapat itu ditantang sama kepala sekolahnya ikut sosialisasi sampah nih. Jadi wajib ngapal skrip yang sudah kita latih gitu. Jadi ketika kita salah di depan, bagaimana caranya kita supaya nggak kelihatan salah? Ya udah kita lempar aja pertanyaan sama anak-anak yang ada di situ. Atau ada yang tahu nggak gitu. Jadi sembari mengingat Sebenarnya kita nggak boleh diam gitu. Nggak boleh diam. Nggak boleh diam. Ada yang tahu Soalnya nggak? Padahal kita nggak ngerti. Konyol ya. Tapi itu taktiknya, itu taktiknya. Gitu. Makanya ada istilah tidak ada pertanyaan yang konyol. Sebenarnya kita pura-pura bodoh. Tapi Emang bodoh. itu udah taktik yang Tapi itu emang tadi ya. orang kalah di antara kita gitu. Sebenarnya kita bukan pintar-pintar banget gitu ya. Iya sih, pasti Apa gitu. namanya? bentar menyesuaikan aja. Iya, pintar menyesuaikan sama apa namanya? Iyalah, pintar-pintar menyesuaikan aja. Nggak melulu orang-orang yang pintar bisa. Iya. Karena ada orang yang bodoh pura-pura juga. Tapi bisa. Tapi bisa. Mereka gitu. Cara dia apa namanya? Licik gitu. Licik tapi bisa. Ada orang-orang yang gitu licik tapi bisa. Ada orang yang pintar tapi nggak berani. Ya banyak kayak gitu. Soalnya kan beda-beda mental orang itu kan beda-beda. Betul ya. Itu tadi yang Seperti menarik. aku sendiri ya, kalau mental aku baru-baru ke situ itu jujur aja aku gemetaran padahal itu anak SD. Dan guru sama kepala sekolah sama di sampingku kepala sekolah, guru-guru di sampingku anak SD loh. Padahal itu pertama kali kan ya. Kan micro teaching kan lewat laptop gitu. Itu pertama kali aku Ngomong di depan umum. Sebenarnya waktu SMA kan udah pernah depan umum tapi kan udah corona itu 2 tahun kan di laptop mulu. Ya. Tiba-tiba itu di depan siswa semua mata memandang aku bahas Indonesia. Kalau misalnya salah pasti ketahuan banget. Soalnya mereka semua itu kan pakai bahasa Bali gitu. Aku pakai bahasa, perkenalkan nama kakak. Cuman perkenalkan nama kakak Erika itu saya masih jantungan. Terus aku bilang kakak asalnya dari Medan. Tahu Medan dari mana gitu kan? Sebenarnya itu udah deg-degan tapi tahu Medan nggak di mana? Nggak tahu kak. Tahu Pulau Sumatera nggak? Katanya ini pulau mana nih? Gitu. Pulau Bali kak. Iya Pulau Sumatera sama Pulau Bali itu di Indonesia. Ya. Gitu. Jadi ikut kampus mengajar tuh jangan terlalu ekspektasi tinggi kepada siswa. Iya. Itu ya. Ya, jangan terlalu. Nanti kasih aja deh kayak gini, pasti mereka paham. Enggak Sebenarnya nggak boleh gitu. nggak bisa gitu. Kita harus mulai dari dasar-dasarnya aja ngomong sama mereka gitu. Dasar-dasar. Iya, karena kita kan ditempatkan, kita kan ditaruh ke sekolah-sekolah sasaran karena Iya, itu. karena itu. Latar belakang yang itu. Jadi karena kita berekspektasi yang tinggi, maka bisa dari situ nanti kita gagal. Program kita ini Iya, gagal. Karena ekspektasi yang terlalu tinggi tadi. Soal-soalnya mudah-mudah kok bisa kok dijawab mereka ternyata Enggak. banyak sampai 3+3 itu kan gampang tapi ada 2+2 ada aja yang nggak bisa padahal Iya. dia dari Ada ya? kelas Ada. SMP Sampai- aja ada yang belum bisa baca. di sekolahku itu ada yang namanya kebutuhan khusus gitu. Itu menjadi salah satu Iya sih, bener sih. Tergantung Iya. sekolahnya juga ada yang inklusi dia, yang menerima semua siswa. Walaupun itu bentuk-bentuk kayak yang belum bisa membaca, dia belum bisa Artinya inklusi itu berhitung. semua ya gitu. Ya masuk dia ke dalam semuanya menerima semua. padahal kan itu kan beda harusnya dibedain Iya. ya. Harus harus dibedain. dibedain. Cara ngajarnya beda kan? Iya beda. Tapi karena mungkin ini juga apa namanya keuangan Iya. dari keluarga tertentu. Ekonominya yang
Ya kan nggak mungkin kalau misalnya sekolah-sekolah tertentu yang harus dibedakan itu mungkin mengeluarkan biaya yang lebih tinggi kan dibanding sekolah ini. Udahlah dimasukin aja di sini, ngapain ditaruh di sekolah yang lebih tinggi, sama toh nanti bisa juga mereka belajar gitu. Iya, betul. Karena kan untung kan kita datang ke situ, ayo belajar gitu. Iya. Coba kalau nggak ada, mungkin bisa sih guru-gurunya di situ, tapi kan perhatian gurunya nggak hanya untuk mereka aja, kan banyak tuh siswa-siswanya gitu. Oke, right. Oke, pertanyaan lagi, to the point aja deh ya. Di sini kan ada pertanyaan lagi itu yang diambil ya. Nah, di sini dari program Kampus Belajar beberapa pertanyaan sudah diajukan kan, misalnya ada nggak hal yang tidak kakak inginkan terjadi pasti mengajar, tapi kakak bagaimana caranya menghadapi hal itu? Misalnya kan ada beberapa kendala, ada siswa, misalnya kan tadi disebutkan tadi kan ada siswa belum bisa baca gitu udah SMP gitu, gimana ya ngajar orang, maksudnya siswa kayak gitu. Dulu ya. Oke, boleh. Jadi hal-hal yang buat menjengkelkan ya kan? Itu bisa bikin jengkel kan? Jengkel kan. Apalagi saya kan dari prodi pendidikan biologi nih, yang khususnya itu tahapnya itu harus di SMA, maksudnya yang kita standar kita mengajar tuh di SMA, bukan di SMP. Jadi di SMP. Jadi kalau kita di SMA kan paling lebih kasih tahu aja, gini, mereka pasti paham kan, udah gede kan. Kalau di SMP kan belum bisa tuh, jadi harus misalnya ada orang yang nggak bisa membaca, ada anak yang kurang bisa membaca. Ada satu orang tuh ya, dari pengalaman yang membaca tuh tulisannya AI. Ya bacanya biu. Wih, biu ya dia. ada itu adiknya kemarin kan diajarin seperti itu, dia belum bisa, ternyata huruf-huruf itu belum tahu. Oh gitu ya. Belum tahu, sama sekali belum tahu. Berhitung juga sama, belum bisa. Tapi dia sekolah di situ. Ya, tapi setelah kita perubahan-perubahannya, lebih tepatnya perubahan yang kita dapat setelah kita mengikuti kampus mengajar ini sudah bisa. Kita menggunakan pantun. Nah, dia itu tipikal menggunakan lebih suka yang enggak belajar, lebih suka dia seperti musik, bermain. Jadi lebih ke hobinya dia. Ya, jadi gimana ya cara kita supaya hobi dia ini bisa dibawa jadi pembelajaran dia. Jadi kan kita membuat pantun, berbalas pantun dengan dia nih. Dia pintar ngomong, pintar berbicara sama kita, tapi nggak bisa membaca. Nah, gimana caranya? Ya udah kita buat aja pantun. Akhirnya dia tahu ternyata pantun itu harus ada yang di akhirannya itu apa, huruf apa. Dari situ dia sering datang ke perpustakaan. Kebetulan kita kan di perpustakaan nih, berdiam nih. Ya udah dia sering datang ke perpustakaan, minta bantuan dari kita, Kak tolong diajarin cara bacanya gitu ya. Lumayan kan 5 menit 10 menit diajarin membaca. Dan pada akhirnya dia bisa membaca tapi nggak terlalu lancar, tapi setidaknya dia bisa membaca apa yang ada di buku gitu. Ya betul, karena itu sulit sih. Itu sih yang paling sulit yang aku pernah datangin, sama anak-anak yang agak jengkel, yang bandel Ya, yang seperti dikatakan tadi. Ya kalau disuruh pernah juga nih, kita kan mengikuti AKM ya di sekolah, postes nih. Postes itu kan penting banget karena itu menentukan nilai hasil literasi dan numerasi mereka. Kabur mereka pulang. Terus yaudah kita kejar nih ke gerbang, tangkep dah anak itu, tarik, kenapa pulang gitu, mau dikasih nilai jelek apa enggak gitu. Awalnya Kak lapar, kalau misalnya nggak pulang nggak makan gitu. Yaudah kita kasih aja ke kantin dulu, baru mengikuti AKM gitu. Ya udah kita kan nggak boleh marah-marah banget sama mereka. Ya nggak boleh. Nah jangan terlalu lah gitu. Jadi itu aja sih hal-hal yang menjengkelkan yang pernah ada di sekolah, anak-anak yang bandel tapi pada akhirnya sayang banget sama kita dan terbukti gitu. Dan sama yang membaca tadi sama berhitung akhirnya bisa berhitung. Gitu. Kalau dari Kak Erika mungkin ada? Untuk kesulitannya ya. Jengkelkan mungkin ya Banyak. share di sini. Banyak. Mungkin singkat aja gitu. Ya, tapi cuman yang paling kita buat kesel itu kan sebenarnya nggak buat kesel ya, cuman buat lelah. Buat lelah. Ada anak yang memang gurunya jelasin dia diam. Ya, gurunya nanya dia diam.
gurunya sampai dia mau ngompol di kelas gitu. Kan SD itu udah kelas 3 dia. Terus kalau kita nanya siapa namanya, diam, nggak mau jawab dia. Gak mau jawab. Sama sekali nggak mau jawab, diam. Dia cuman nggak usah sebut merek aja ya. Terus kita gimana nih? Aku sama Vanessa, namanya Vanessa kan rekanku kan. Ini gimana nih? Kok gini ya anaknya ya? Kok nggak mau ngobrol, nggak mau ngomong, nggak mau bergerak? Wih, Tapi dia kalau temennya ribut dia yang paling ribut. Iya, ada Iya, dapat juga aku. Tapi kalau ada karakter sisa. Ada. Seperti itu ya. Nggak mau Kalau- tapi iya. ribut jago. kalau ditanya diam, Sering nyontek itu. nggak. Oh enggak. Jadi dia enggak teman kayak gitu dulu. Dia nggak tahu nulis. Dia nggak tahu nulis, nggak tahu baca. gitu ya? Berhitung 1-10 pun dia nggak tahu. Berhitung A sampai Z pun dia nggak tahu. Menulis namanya juga dia nggak tahu. Oh enggak tahu. Ya, giliran ditanya siapa namanya, diam aja. Guru wali kelasnya itu udah putus asa banget, minta tolong sama kita, ajarin dong si Gurunya ini. aja sambil minta Iya, tolong. iya. Iya. Serem berarti. Enggak kuat. Tolong katanya. dong ini si anak ini kan, padahal kita kan udah 2 orang, tapi dan sasaran kita di kelas 5 dan dia di kelas 3. Dia nggak tahu baca, nggak tahu ngapa-ngapain. Terus kita ada program bimbingan belajar, program Ada tambahan. program Ya, juga ya. Program tambahan. Terus yang pertama itu Vanessa dia yang duluan mengajarin dia buat A sampai Z. Nulis A sampai Z nggak bisa, nulis namanya juga dia nggak bisa. Bagus namanya Vanessa. Vanessa itu rekan saya. Terus ada lagi, terus untuk mengakalinya kan ini gimana, aku bilang. Terus kalau dikasih tugas, ini nih tugasnya, kerjainnya di rumah ya, besok ini saya periksa. Nggak dikerjain. Enggak Iya. dikerjain. Nggak dikerjain. Terus Di situ bagaimana menghadapi hal seperti itu? nah itu kalau cara saya menghadapi, saya buat bimbingan belajar setiap hari buat dia. Oh. Yang pertama kali itu A I U E O. Saya buat A I U E O di 1 hari itu dia bakalan buat 1 buku. Terus nanti kalau nggak siap nggak boleh pulang. Nggak Nah, boleh itu. pulang. Itu. Saya juga gitu. Nggak boleh pulang. Dia takut kalau nggak boleh pulang. Ya benar. Kalau Ya, anak jadi gitu, Kalau karena- pagi-paginya kamu kalau nggak bisa buat nama kamu, kan aku bikin namanya gitu. Kalau kamu dia ngulang sampai 1 lembar. Terus kalau ini nggak siap kamu nggak bisa istirahat. Wah, cara ini sama pas di SD. Gurunya Harus nulis. Sebenarnya dia biar bisa pulang gitu. Iya, karena anak-anak takut ya nggak betul. pulang. karena caranya. gurunya juga udah lelah banget, kita juga udah lelah banget, soalnya dia ditanyain diem. Kalau ada respon itu masih enak, nggak tahu kak gitu kan masih enak. Iya. Ini diem Kita aja, nggak tahu dia tulis bisa atau namanya dia nggak tahu. nggak tahu Terus gitu. kita nyanyi buat A sampai Z itu, kita nyanyi sama dia. A B C D E gitu kan, kamu ikut nyanyi, ulangin sampai selesai. Kakak kamu yang ikut nyanyi, kalau kamu nggak bisa nyanyi kamu nggak boleh keluar dari ruangan ini. Nah, itulah yang membuat dia dipicu Harus gitu. Iya, Iya, dia gitu. pengen. Terus kalau dan akhir-akhirnya, walau kan gurunya juga curhat, ini loh udah aku kasih hadiah, aku bilangin ini, aku bilangin itu, nggak mau Kasih gitu. reward nggak mau yang menghadapi siswa. Ada siswa yang kayak gitu. Itu namanya ada kebutuhan khususnya gitu. Oh, Kebutuhan gitu ya. khususnya. Nah terus gurunya juga bilang tuh, tak bilang sama gurunya, ini bu kayak kita kasih hadiah atau apa sih? Udah saya kasih dek, katanya. Nggak ini juga nggak ada pengaruhnya juga katanya. Terus saya lanjutin selama 3 bulan lebih, fokus sama dia buat bimbingan belajar setiap hari 3 bulan. Ya. Makanya Ya hampir 3 bulan, emang nggak 3 bulan tapi hampir udah 3 bulan sama dia. amit 3 bulan. Tapi penanya bisa kan. Teman saya sendiri itu udah lelah banget, namanya Vanessa. Lelah, kamu aja deh, aku nggak sanggup. Dia kan semester 4 tuh. Aku nggak sanggup bener. Dia setiap lihat mukanya aja, lihat muka anak ini ya, aduh. Ya 3 bulan ya. Iya, Kayak 3 bayi, bulan bayi bisa. baru lahir Ya, ada 3 bulan. Itu anak yang memang di situ yang paling sulit. Terus kan ada juga sekelasnya perempuan, tadi itu cowok sekarang perempuan. Dia tahu berhitung tapi pelupa. Dia bisa membaca tapi pelupa. Ibaratkan beda lagi siapa namamu? Misalnya 3 tambah 3, dibuat 3 jaringnya 6 gitu. Terus ditanya 2 menit kemudian, 3 Bingung. tambah 3 berapa ya? Berapa? Nah, Iya nggak tahu. Ada yang gitu. Itu Tapi dia, kalau aku tuh ada orang yang nggak bisa berhitung 3 tambah 3 berapa nggak tahu. Tapi kalau ditanya
ada duitmu 3.000, nanti kakak kasih lagi 3.000, berapa duitmu gitu, 6.000, dia tahu gitu. Jadi harus konkret. Tapi sebenarnya itu kita bisa diatasi juga tadi yang pelupa tadi ya. Kamu kalau pelupa gini aja. Mungkin sulit memahami teori, terlalu Iya, sangat sulit, dia sangat sulit. sangat sulit. Jadi harus diambil konkret, Cara apanya nama contohnya? Contoh. Gitu. Berikan contoh. analogi. Ya. Ya apalagi kalau berhitung belas-belasan dia udah nggak tahu, Ya, nggak tahu dia. Kalau aku bilang 15 tambah 5 kan sejatinya cuma 10 tuh. Ya. Mana ini kagak cukup jarinya gitu. Mana ini kayak gini aja. Kadang konyol ya, kalau pakai kakinya lagi satu. Kalau kita tuh taruh apa namanya dibuat di papan tulis kita tulis. ya Telur terus gitu. aku mengatasinya ya udah buat aja dulu, misalnya di perutmu itu ada 15 terus di jarimu 5, siap 15 berapa, 16, 17, 18, 20 kak gitu. Oke sekarang bisa nggak, terus kasih soal-soal lagi baru bisa. Nah dari kakak mengajar itu kan tentu kan menjelaskan ya, misalnya orang-orang yang terbatas kayak seperti tadi yang dijelaskan, kakak berarti kan disuruh ngembangin media juga ya, Iya. ngembangin media, misalnya kayak PPT gitu, mungkin Itu kalau aku sendiri itu kan ada namanya apa, adaptasi teknologi ya. Ada Itu kan adaptasi teknologi. tapi itu karena kita berhubung 2 orang, itu kami berdua cuman mengutamakan di kelas 5 aja. Ya. Nggak di kelas 5 aja. Jadi di situ aku belajarin mereka penggunaan LCD, penggunaan LCD. Ya, LCD mereka tuh Nggak berfungsi. nggak difungsiin, bukan nggak berfungsi, nggak difungsiin. Takut rusak katanya. Oh takut rusak, lucu ya. Nggak ada gitu. Ya PowerPoint-nya juga mereka ada yang tahu ada yang tahu memang, tapi kan setelah dipelajari jadi makin tahu untuk apa sederhana aja, cuman Microsoft Word, PowerPoint kayak PowerPoint. Namanya anak SD ya, nggak Iya, mungkin nggak mungkin berat sangat banget gitu. Kalau untuk SMP, kalau kita tuh gurunya itu udah mengajari siswanya itu buat Canva. Jadi bukan Canva, apa namanya, PowerPoint dari Canva. kalau di SMP Atau mungkin poster, ya. Kalau ada poster dari SD Berarti kayaknya sekarang udah enggak. seperti itu ya. Udah, jadi mereka tuh pas waktu diajarin sama gurunya, gurunya itu bilang, itu tanya sama kakak-kakak mahasiswa, pasti mereka tahu. Jadi kan kita kan sudah pernah nih sering membuat PowerPoint dari Canva. Jadi mereka datang sama kita, Kak gimana caranya? Dari HP juga kan bisa buat ini PowerPoint atau Itu buat plusnya poster. mahasiswa ya. Ya, jadi dari situ dah kita mengajari mereka adaptasi teknologi. Terus selain itu juga saat belajar IPA atau belajar numerasi dan literasi, kita buat video untuk mereka belajar dari video, nggak melulu kita menerangkan terus. Betul, karena itu bikin bosan. Iya, jadi kita buat aja video-video animasi atau video-video apalagi yang kan kalau di SD itu kan kalau animasi itu menarik nah gitu. itu ya buat TikTok. Kalau anak SMP udah buat TikTok dan Ya kalau kalian udah kami kita SD sempet enggak. buat TikTok Enggak tuh. ya. Nah, kami kalau di SD itu jangan terlalu berat gitu. Kan kalau TikTok itu udah berat banget gitu. Kalau SD. kita Tapi dia lebih yang kecil-kecil lebih pintar loh. ya itu bahkan ya kan beda. Kalau mungkin di kota mungkin iya ya. Iya. Tapi kan kalau di desa kan kampung susah jaringan gitu ya. dia di sekolah, kalau ngomong jaringan itu udah satu kendala di sekolahku. Paling-paling main layangan. Iya, Mereka itu suka banget main layangan. Ya kayak gitu. Kalau di sekolah aku tuh lebih ke, apalagi bapak kepala sekolah kemarin nantangin kita buat buat TikTok dong buat anak-anak gitu. Jadi kita buat TikTok, materi numerasi itu kan bagian dari matematika tuh. Nah, jadi kita buat TikTok lingkaran. Itu lingkaran. Jadi anak-anak tuh excited melihat tuh kakak-kakak lo joget-joget kakak-kakak gitu. Jadi mereka juga kita bilang, ayo siapa yang bisa buat TikTok pembelajaran kayak kakak, nanti dapat reward sama dari kakak kalau kakak udah pergi dari sini gitu. Mereka banyak buat kayak gitu, buat TikTok seperti Iya itu. benar. Karena hal yang lagi tren bikin dia tertarik. Apalagi kan TikTok kan sekarang itu tingkatan kesukaan orang-orang kan Zaman sekarang. sekarang. Jadi kenapa enggak kita buat pembelajaran dari TikTok gitu. Kan lumayan tuh, mereka tuh bisa sekaligus belajar sekaligus nengok-nengok TikTok kan. Oh ternyata. Dan TikTok juga 7 poin ya. Lagian Jelaskannya. itu juga kan ada tren joget-joget kan. Kan biasanya kosongan tuh, nggak ada tulisan-tulisan. Iya. Jadi kan kalau kita main TikTok diisi dah tulisannya, bagian lingkaran itu apa aja, busur, misal titik pusat. Jadi sekaligus mereka joget-joget,
mereka hafal apa-apa aja tuh titik-titik yang ada berisi tulisan-tulisan yang ada di situ. Oh, berarti ini sudah diimplementasikan ya? Iya, sudah. Nah, ini ada nilai plus ya. Jadi Karena kan tren dulu ya. iya tren banget gitu. Apa mungkin yang kakak implementasikan dari hal-hal yang tren seperti sekarang? Apakah TikTok, mungkin ada yang lain? Kalau kita di kampus mengajar lebih disuruh membuat akun Instagram dan akun YouTube dari Akun sekolah Instagram. itu. Ya, Jadi kita harus buat video akhir, video awal, terus video gitu ya. apa sih namanya, penugasan. Terus kita harus buat apa namanya, setiap harinya harus posting Ya, posting. pekerjaan kita di Instagram. Isi Apa feed yang kita Instagram kerjakan? Ya. Perkembangan proker kita apa Iya. Oh, gitu. sama Wajib. seperti PKM. Soalnya jadi Iya, juga iya. PKM. Nah, itu sama-sama. Gitu dah. Jadi harus ada video-video atau foto-foto dokumentasi dah di Iya, di Instagram. Di Instagram, diupload di Itu Instagram. pun harus setiap hari. Oh, setiap hari Ya, ya. selain hari libur. Kebetulan tuh kemarin angkatan kita ya banyak dari Undiksa ya pemenang Instagram terbaik ya. Oh, berarti itu dinilai juga kan? Iya, dari pusat loh. Padahal dari beribu-ribu sekolah, berpuluh-puluh ribu sekolah. 10.000. Undiksa menang loh gitu. Ada beberapa Hebat, tiga sekolah Undiksa. gitu. Kayak, wah, kebetulan nih satu fakultas kita kan. Wah, mereka tuh hebat gitu. Heeh. Gitu. Karena jadi juga ikut PKM disuruh ngebuat gitu juga. Video. Baru-baru ini. Disuruh ngebuat itu dah. Tapi kan itu dokumentasi. Kakak kan setiap hari ya. Iya. Kalau Iya, ini setiap enggak, hari. gitu. Setiap minggu gitu. Ya, minggu mainannya. Kalau itu setiap hari capek gak sih ya? Setiap hari gitu ya. Tapi kan setiap hari masuk, tinggal Iya. foto aja apa yang kita. Tinggal Oh iya, itu foto, gampang dah masukin, ya. dah. Udah terbiasa jadinya kan. Iya. Iya. Apalagi disuruh oleh mungkin instansi atau seperti pemerintah kita ditugaskan seperti apa gitu. Selain membuat Instagram, YouTube juga. Ya YouTube. Nanti video akhirnya diupload di YouTube. Gitu. Oh, video akhir. Nanti video akhirnya Video itu. akhir itu seperti apa? Kita ngajar apa gimana maksudnya? Semuanya. Kan semua kita kan menjalankan program kan ya. dari awal Iya, dari awal sampai akhir itu kita videokan video program kita. Jadi penting banget dokumentasi sebenarnya, itu sebagai bukti. sebelum kita berakhir di Iya, sekolah itu. harus ada dokumentasi. Kalau nggak ada dokumentasi itu Sulit banget ya mengulangi videonya lagi. Apalagi murid-muridnya udah pada libur kan. Kan nggak mungkin kita manggil murid-muridnya lagi buat sekolah. Pasti males gak sih mereka gitu. Takutnya akhir-akhir baru dokumentasi ya. Iya. nggak boleh makanya setiap ada penugasan harus difoto gitu. Begitu ya. Sebenarnya Soalnya itu video akhirnya itu bakal ditayangin untuk pembekalan di di angkatan berikutnya. Iya ya, keren. Seperti kalau kita tuh angkatan 5 yang diputar videonya waktu kita pembekalan semester 4 bukan angkatan 4. Angkatan 4. Video-video angkatan 4. Ini kan udah bukan semester angkatan Angkatan 6, 6 ya sekarang yang ya. diputar video-video yang angkatan Berarti 5. kakak sebelum masuk ke sini juga dikasih video gitu. Iya, dikasih Nah, itu pembekalan selama berapa hari doh? 7 hari kayaknya. Oh, 7 hari. Enggak, ada 1 bulan. Ya hampir 1 bulan Hampir 1 bulan kita pembekalan. pembekalan. Seperti camping ya. Belajar sih lebih tepatnya. Kan semua sih dibuat pembekalan dari numerasi, literasi, Ya, apa semuanya. Ikut AKM, pelaksanaan AKM, gimana semuanya. Kurikulum juga dibahas. Nah, ini menarik kurikulum. Berarti kakak juga disuruh ngebuat kurikulum gitu apa gimana? Tidak. Tidak ya? Kita mengikutin aja apa yang sejenis kolaborasi dengan guru-guru yang ada di sekolah. Jadi kalau mereka ini loh nomor kurikulum yang ini harus diajarkan seperti ini, oke Bu. Oke, Gitu. diajarkan seperti ini. Kurikulum Merdeka harus begini, oke Bu, gitu Ya, aja. karena kita kan membantu bukan mau. Iya. Dan hal yang pasti itu kalau kita di sekolah jangan pernah mengajari guru. Jangan pernah mengajarin guru. Bukan mengajarin, lebih tepatnya jangan sok pintar gitu. Oke. Karena gimana pun kita itu belum seberapa dari guru. Karena mereka tuh kan udah Kita masih mencari ilmu ya dari mereka ya. Belum PPG juga. Iya, mereka tuh sudah melewati beberapa tahun. banget kalau bahas Bukan malah PPG. dari itu. Kita masih secuil, mereka tuh udah banyak ilmu. Ya, gitu. jadi kita di situ selain mengasah ilmu dari siswa, kita ngambil ilmunya dari gurunya. Betul. Jadi jangan menganggap guru itu bodoh gitu. Enggak, sebenarnya mereka diam gitu supaya keluar jiwa-jiwa kita yang tertutupin keluar. Dan di akhir juga ada namanya kan guru pamong gitu ya, Ya, di sekolah. Mereka ibu juga di sana gitu. mereka yang juga ngasih nilai selain DPL juga, mereka juga ngasih nilai. Ada ibu kita selama kita Semuanya sih, di sana. semua yang ngasih nilai ya. Antara rekan ngasih nilai, kepala sekolah ngasih reward ya. Ya, Kalau guru pamong ngasih reward sama ngasih nilai. Sama DPL juga yang DPL ngasih terakhir. nilai.
Menarik ya. Oke deh, mungkin itu udah pertanyaan terakhir dari acara podcast ini. Mungkin sudah 4 jam apa berapa? 2 jam atau lebih, kurang tahu. Tapi itu dah karena Yudi juga kepo banget tentang Merdeka Belajar ini ya. Makanya banyak pertanyaan dari tadi, sana sini, kadang kiding, kayak hidup. Ya, seperti itu. Jadi bawa santai aja, jangan dipahit-pahitin. Karena kan video ini juga bakal ditonton, maksudnya kan dari di bawah. Seluruh juga ya kan. Terutama kan adik-adik kelas. Ya. Karena- Apalagi buat mahasiswa yang masih takut untuk mengikuti program ini, jangan takut-takut. Jangan takut. Jangan takut-takut. Coba aja. Coba-coba aja. Coba-coba. Nggak boleh dicoba-coba. Oh jangan. Nggak boleh, soalnya kan aku kan gini loh. Jadi korban. Penderitaan itu ada aku alamin kan. Karena mereka ada rekan aku tuh coba-coba tapi nggak diambil kan. Sayang gitu. Bukan sayang, sakitnya di Dada. kita yang ditinggalin. Bener-bener. Kalau memang niat diambil. Terus kan ada ya yang nanya tuh sama kita, apa namanya? Gimana? Kak, apa bisa ya itu apa namanya? Program ini dilaksanakan sama yang prodi pendidikan aja atau yang di luar pendidikan gitu. Oh ya, menarik juga Kan itu. kita harus itu kan bilang aja kita menerima semua kok itu. Menerima semua ya. Program Dari ini menerima fakultas semua. apapun diterima gitu. Semua Ada kok berarti. yang FTK yang masuk ke sana kan? Semua fakultas diterima. Oh ya, oke, FTK dan itu juga diterima. Diterima. Oh, Ada beberapa yang ditonton kemarin pas pembekalan tuh diterima diterima ya. dari teknik. Ini nggak usah lah takut nggak berguna gitu. Pasti berguna buat mereka yang memerlukan, pasti berguna. Pasti berguna. Orang itu mereka butuh sama kita, Ya, benar juga ya. kita juga butuh kan. Sama-sama belajar kan. Sama-sama belajar. Oke, ada pertanyaan terakhir, Mbak. Dari Yudi sendiri ya. Apa yang perlu dipersiapkan dasar-dasarnya banget sebelum pokoknya mempersiapkan apa saja yang perlu dipersiapkan ketika akan mengikuti program kampus mengajar ini, seperti itu, Kak? Apa saja? Mungkin dasar-dasarnya saja gitu. Oke ya. Mungkin yang nonton nanti biar tahu kan gitu ya maksudnya. Ya, benar, Itu dah benar, benar. pertanyaan buat banyak orang. Ya semuanya berkas. Pertama kan berkas. Berkas. Kan di berkas itu kan ada persetujuan orang tua Persetujuan juga, orang tua. persetujuan kampus juga, ada pengalaman organisasi. Kalau Pengalaman itu organisasi itu pengalaman wajib. organisasi itu bukan Si. enggak wajib. Tapi wajib, kalau bisa, opsional. Ya, tapi kalau bisa isi aja. isi Isi aja. aja. Kan kita nggak tahu Terus tuh, ada itu yang dilihat gitu kan. Terus ada prestasi-prestasi juga. prestasi. Kalau memang nggak ada nggak apa-apa. Tapi kalau jarang ada tuh dia punya prestasi biasanya. Ya, Ya, kalau- ikut apa namanya pengabdian masyarakat yang ada di ini Sosialisasi. yang di, ya sosialisasi, Sosialisasi kan dapat boleh. apa PK ya piagam. ya piagam atau apa namanya itu ya piagam lah namanya jenisnya kan dapat tuh isi masukin aja ke dalam. Masukin aja. Setelah adanya berkas-berkas itu, setelah berkas itu diproses, kan diseleksi Ya, sebagaimana kalau menang lanjut ke tahap lanjut ke tes. tahap tes. numerasi gitu. Jadi ini kesimpulannya ya dari video ini maksudnya. Iya. Jadi biar paham penontonnya seperti itu. Ya, Nah, jadi setelah seleksi itu kan, nah anggap udah lulus gitu, lulus seleksi. Setelah itu langsung berangkat ke berangkat ke TKP langsung ngajar gitu apa gimana maksudnya? kan kita di sana Yang pertama itu ada pembekalan dan Pembekalan dulu ya. Terus ada observasi. Observasi selama Observasi. seminggu. Terus ada penugasan. Nugasan seperti apa maksudnya? Tadi kan ada 4 program. Program itu program wajib. 4 program wajib, Oh, iya, numerasi, itu. literasi, ada Oh, yang tes teknologi disebutkan sama tadi. administrasi. Terus Administrasi. ada program tambahan. Nah, di situ udah tuangkan lah Pelaksanaan, semuanya iya. gitu. Di situ terus ada penarikan. penarikan itu di situ Penarikan uang apa nih? penarikan kita. Penarikan kita. Ya. Jadi nanti DPL-nya datang ke sekolah untuk narik kita secara sah, Ya, resmi. Secara resmi tadi ya, karena itu legal tuh ya, karena ada uang kan sebagaimana. Nah, Kita juga diantar oleh DPL Ya, dan kita bakal diantar ditarik kita. juga. Dinas juga mengantar kita dan Dinas, nah itu dinas Ya, juga. dinas Makanya kita juga. tuh nggak main-main sebenarnya kampus gitu mengajar ada itu. dinas juga nganter. Karena kita meminta surat ke dinas bahwa kita akan mengabdi. mengabdi di Di sekolah-sekolah si A, itu. sekolah Iya. si B gitu. Jadi semuanya semuanya berkaitan apa? Berkaitan semua. Kalau misalnya kita main-main, ya nggak Iya. main-main juga sama dinas juga kan. Ya nggak boleh ya. Nggak boleh. Besar tanggung jawabnya. Ya benar. Nah setelah kakak, nah misalnya bla bla udah ngajar gitu.
Nah itu kan kakak misalnya dapat uang dari hasil mengajar ini kan. Nah itu diinformasikan oleh siapa? Langsung aja masuk ke Itu kan di Langsung pemberkasan kan ada. pemberkasan. Ya. Kita setelah kita lulus pemberkasan itu ada yang diminta nomor rekening. nomor rekening. Oh, seperti itu. Tapi nomor kita rekening. masukinnya dari laman MBKM, bukan diminta oleh Via WhatsApp Via- gitu via- bukan. Tapi kita langsung masukin ke masukin. akunnya. Ya takut juga gini penipuan kan kalau Iya, WhatsApp bener. karena itu rentan banget gitu. Ya. Ya langsung kan kita punya akun, jadi di situ ada. Ya, nanti kalau misalnya kan udah cair gitu termin 1, termin 2 Ya. sama termin 3 kan tahu kita gitu. Tapi termin 3 itu dimasukin ke UKT dia. Oh gitu ya. Iya. Ya, jadi UKT kita udah ditanggung untuk yang non KIP. Apa non kepo? Non-cap. Oke, baik itu aja dah karena podcastnya takutnya terlalu lama ya. Oke Sobat VIP, jadi itulah beberapa sharing pengalaman dari kakak-kakak kita, kak mahasiswa. Tentunya saya juga sangat senang mendengarnya karena beliau sudah mau berbagi pengalaman dan sharing-sharing pengetahuannya, dan mudah-mudahan kalian sebagai pendengar dapat belajar dan tentunya ada niat tentunya ya untuk terjun ke program Kampus Merdeka Belajar ini. Saya Yudi sebagai host, terima kasih karena sudah menyaksikan seri podcast hari ini. Dan sebelumnya mungkin kakak ada saran mungkin dari adik-adik yang mungkin nonton atau kesan pesan, Oke, boleh ya. boleh Oke. ke kamera. Buat adik-adik atau teman-teman sekalian yang ingin mengikuti program Kampus Mengajar ini, jangan takut-takut, ikut aja karena semua dari prodi itu bisa menerima, dan kalian itu bakal mendapatkan pengalaman yang nggak bakal kalian dapat di mana-mana. Itu aja. Oke, mungkin dari Kak Erika ada, boleh? Ada sedikit. Jadi jangan uang yang kita dapat itu hanya sebagai bonus ya. Nah Ya, itu John. ya, bonus. Jangan berpatokan aku mau daftar kampus mengajar mau dapat uang, aku mau dapat gaji, karena banyak banget mahasiswa yang kayak gitu. Tapi itu hanya bonus buat kita. Jadi yang paling penting itu adalah pengalaman kita mampu bersosialisasi, menyesuaikan di lingkungan baru. Ya, Oke, itu itu aja. Ya. Jadi jangan takut-takut. Jangan Coba aja. takut, coba gitu. Tapi Coba jangan aja. Coba juga kan. Iya. Karena Dicoba. fungsi dari uang itu menurut Yudi sih itu untuk men-trigger mereka biar mau gitu. Lagian Dan kan itu juga bakalan habis juga kan buat Iya. bensin, benar. buat jajan. Itu dah. Oke dah kalau gitu. Ya agak kelamaan ya. Oke, jadi sekian Sobat VIP. Terima kasih sudah menyaksikan pada tayangan sesi podcast kali ini. Ya, saya Sudi Aryana pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya ya. Dan jangan lupa juga nantikan beberapa seri-seri yang bakal berkelanjutan ya, yaitu di tentunya di kanal YouTube yaitu Teknologi Pendidikan. Kalian bisa melihat beberapa sesi-sesi podcast yang kami upload di kanal YouTube itu ya. Mudah-mudahan kanal YouTube ini bermanfaat dan tentunya memberikan banyak wawasan bagi banyak kalangan. Saya Yudi Aryana pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih.